dimulai ketika seorang gadis bernama Hayong menjalani sidang setelah terlibat perkelahian dengan 3 orang siswa SMA pelaku perundungan. Sebagai hukumannya, Hayong diminta sang hakim untuk mengikuti kelas anti kekerasan selama 10 jam, serta 40 jam pelatihan kursus mengemudikan bulldozer. Sang hakim sempat meminta Hayong untuk menyampaikan pendapatnya. 하고 싶은 말 있습니까? 아니요. Setelah sidang usai, Hayong berpapasan dengan ketiga siswi yang melaporkannya ke polisi. Tidak ingin kehilangan kesempatan, Hayong berlari untuk mengejar ketiga siswi tersebut, hingga terjadi aksi perkelahian yang tidak dapat dihindari. Meskipun seorang diri, Hayong nampak tidak gentar untuk memberi pelajaran kepada para perundung. Dia sempat mengeluarkan gunting sambil mengancam agar ketiga siswi tersebut tidak pernah mengganggunya lagi. Dalam perjalanan menuju ke rumahnya, Hayong hanya bisa melamun. Seolah gadis remaja ini menanggung beban yang amat berat setelah ditinggal pergi oleh mendiang ibunya. Saat ini, Hayong tinggal bersama ayah serta adik laki-lakinya yang bernama Haejuk. Kehidupan mereka bergantung pada usaha sang ayah yang membuka restoran Cina, namun hampir bangkrut. Sementara Hayong hanya bisa bekerja serabutan. Keadaan keluarga ini menjadi semakin kacau ketika Bongjin terkena musibah yang mengharuskannya untuk segera dibawa ke rumah sakit. Setelah sang ayah ditangani pihak rumah sakit, Hayong menghampiri bagian administrasi untuk melakukan pembayaran. Belakangan, diketahui jika asuransi milik Bongjin sudah lama dibekukan, sementara kartu kredit yang digunakan Hayong sudah mencapai limit. Fakta bahwa ayahnya pecandu judi membuat Hayong benar-benar frustasi dan merasa muak. Namun biar bagaimanapun, dia harus tetap melanjutkan hidup demi membesarkan adik satu-satunya. Suatu hari, Bongjin berpakaian rapi sambil bersiap untuk berpamitan. Tidak tega membangunkan kedua anaknya, ia kemudian pergi meninggalkan keduanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebelum pergi, Bongjin sempat membawa sebilah pisau yang ia sembunyikan di balik pakaiannya. Namun sejauh ini, belum jelas motif serta tujuan Bongjin menyembunyikan pisau tersebut. Siang harinya, Hayong mengikuti kursus kepelatihan dan menjadi satu-satunya wanita yang mengikuti kelas mengemudi. Sayangnya, pada momen ini ia malah mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari mentornya. Alih-alih mendapatkan pelajaran, Hayong justru mendapatkan hinaan setelah dianggap sebelah mata hingga ia pergi meninggalkan kelas. 아니 남자들이야 자격증 따고 할 일 많지. 근데 하고 있는 게 아니라 여자가 없다니까. 이게 되게 좋은 기회예요. 네? Perlakuan tidak menyenangkan itu bukan hanya terjadi di lingkungan kelas, melainkan tempat ia mencari nafkah sebagai pekerja serabutan. Perlakuan orang-orang terhadapnya membuat Hayong merasa skeptis. 말하지 마. 누가 지금 자르래? 아빠는? 과자 그만 먹어. 밥 차려줄게. Dia bersikap angkuh, hanya kamuflase sebagai bentuk pertahanan diri serta demi melindungi Haejuk, adik satu-satunya yang sangat ia cintai. Di waktu yang tidak terduga, polisi datang dengan membawa berita buruk. Ayahnya kini dilarikan ke rumah sakit. Setelah dilaporkan, terlibat dalam kecelakaan. Menurut keterangan seorang detektif, Bongjin menggunakan mobil curian dan mengemudi dalam keadaan mabuk hingga menyebabkan kecelakaan. 네. 차량 소유주 통해서 실험 확인했고. Tidak lama dari itu, seorang pria mengaku dari pihak asuransi menyampaikan keluhan, bahkan menuntut agar Bongjin bertanggung jawab setelah adanya laporan dari pihak keluarga korban. 안녕하세요. 사마손해보험의 김인영 대리입니다. 아버님께서 도난 차량으로 사고를 내셨어요. Mendengar hal itu, Hayong segera menampik bahkan mengatakan dengan nada ketus jika ia tidak mengetahui apa-apa tentang permasalahan yang saat ini menimpa ayahnya. Bukan itu saja, panggilan demi panggilan dari orang tidak dikenal mulai membuat Hayong merasa resah. Puncaknya, ketika sepasang suami istri tiba-tiba mengunjungi kediamannya dan mengklaim bahwa Bongjin telah menjual bangunan miliknya kepada pasutri tersebut. Tidak mau ambil pusing, Hayong segera mengambil pisau daging dan mulai mengusir orang-orang itu agar segera pergi dari tempat tinggalnya.
Tidak tahan dengan keadaan saat ini, Hayong berniat untuk melampiaskan kemarahannya pada sang ayah. Sesampainya di rumah sakit, Hayong justru mendapat kabar buruk ketika ayahnya mendadak harus menjalani operasi karena kondisinya yang semakin memburuk. 바이탈 갑자기 떨어져서 30분 전에 응급으로 들어가셨어요. 나오시면 설명해 드릴 거예요. Selama menunggu di rumah sakit, Hayong tidak sengaja membuka ponsel milik ayahnya. Rasa penasaran Hayong perlahan mulai menemukan titik terang. Di dalam ponsel milik ayahnya, ia menemukan adanya bukti rekaman sesaat sebelum Bong Jin menghilang. Merasa ada yang janggal, Hayong segera menghubungi pemilik nomor yang ada di riwayat panggilan terakhir. Namun, tidak ada satupun yang menjawabnya. Tak lama dari itu, seorang dokter menghampirinya dan berkata jika saat ini Bong Jin dinyatakan mengalami mati otak. Keadaan itu membuat Hayong semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. 처음 상태도 그리 낙관적이지 않았습니다. 일단 반응 검사를 진행하겠습니다. 한 2, 3일 정도 지켜보시고. Perlahan, Hayong memutuskan untuk pergi mendatangi kejadian perkara. Saat melakukan penelusuran, sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi yang hampir saja menabrak Hayong. Momen tersebut sekaligus menyadarkan Hayong jika rasanya tidak masuk akal kalau korban secara kebetulan ada di lokasi. Dengan kata lain, kecelakaan yang menimpa Bong Jin bisa dipastikan hanyalah settingan dari pihak yang ingin menjatuhkannya. Untuk membuktikan kebenarannya, Hayong mendatangi rumah sakit tempat korban saat ini dirawat. 현장에 다녀왔는데 아침에 그게 Tidak lama dari itu, ibu dari korban yang tidak terima kemudian melakukan provokasi. Ia mengatakan jika Bong Jin harus bertanggung jawab setelah menabrak anaknya. Tidak terima dengan tuduhan tersebut, Hayong meradang dan tersulut emosi hingga membuat keadaan kini menjadi kacau. 엄마 못 찾아. 엄마 죽었다니야 미친년이. Akibatnya, ia pun diusir dari rumah sakit setelah menyebabkan kekacauan. Namun karena penasaran, Hayong menunggu gadis itu keluar hingga ia memaksa gadis itu untuk mengatakan yang sebenarnya. Hayong menduga jika gadis itu merupakan suruhan orang yang sengaja ingin memeras ayahnya. Tidak ingin kehilangan kesempatan, Hayong melepas perban gadis itu secara paksa dan menemukan bukti bahwa gadis tersebut sama sekali tidak mengalami luka seperti yang diklaim pihak asuransi. Keesokan harinya, Hayong menemui detektif untuk menyampaikan keluhannya. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan jika korban merupakan komplotan penipuan asuransi yang memanfaatkan ayahnya. Namun dalam hal ini, sayangnya kepolisian belum bisa menyimpulkan tindakan tersebut sebagai penipuan karena kurangnya bukti serta masih menyelidiki kasus yang menimpa ayahnya. Di tengah percakapan, seorang detektif tiba-tiba saja bersikap arogan terhadap Hayong yang membuat remaja itu melakukan hal di luar dugaan. 돌 때리래라. 물어봤어 왜 때렸는지? Namun untungnya, hal itu tidak sampai berlarut-larut sehingga proses investigasi bisa kembali dilakukan. Satu hal yang tidak disadari Hayong, menurut keterangan detektif adalah fakta bahwa ayahnya mencoba untuk mengakhiri hidupnya setelah mengaktifkan kembali beberapa asuransi jiwa. Hal itu dilakukan ayahnya sebagai upaya untuk menebus kesalahannya karena membuat Hayong dan adiknya hidup dalam kemiskinan. Keesokan harinya, Hayong mendatangi kantor tempat ayahnya pernah bekerja. Usut punya usut, Choi Yong-hwan atau mantan atasannya diduga menjadi dalang utama di balik kondisi Bong Jin saat ini. Rupanya, Yong-hwan adalah orang terakhir yang didatangi Bong Jin sebelum kondisinya dinyatakan mati otak. Dengan penuh emosi, Hayong menghadang pria parubaya itu sambil berharap mendapatkan penjelasan. Hingga Yong-hwan membawanya masuk ke dalam kendaraannya. Dalam perjalanan, Yong-hwan mengungkapkan jika 8 tahun lalu dia meminjamkan bangunan yang saat ini ditempati oleh Bong Jin. Oleh sebab itu, kini Yong-hwan berniat untuk menjualnya. Sementara Hayong diminta untuk segera mengosongkan bangunan miliknya. Sesampainya di rumah, Hayong terkejut setelah melihat tempat tinggalnya dalam keadaan berantakan. Sementara Haejuk hanya bisa menangis setelah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang tidak dikenal. Keadaan itu membuat Hayong kini terpaksa membawa adiknya pergi. Karena tidak ada tujuan lain, pada akhirnya Hayong membawa Haejuk menginap di rumah bibinya. Meskipun canggung,
sejak perselisihan keluarga 2 tahun silam. Namun setidaknya hanya bibinya satu-satunya orang yang bisa Hayong andalkan untuk sementara waktu. Alih-alih mendapatkan tempat perlindungan, respon bibinya yang tidak senang dengan kehadiran Hayong membuatnya terpaksa kembali ke rumah. Meskipun tidur dengan alas seadanya, namun Haejuk tidak pernah mengeluh karena ia tidak ingin membebani kakaknya. Keesokan harinya, Hayong sekali lagi mendatangi kantor Yonghwan untuk melabraknya seorang diri. Tidak ada di kantornya, calon wali kota tersebut rupanya sedang mengadakan agenda kampanye. Tanpa pikir panjang, Hayong kembali mendatangi tempat Yonghwan berada saat ini. Keadaan menjadi kacau ketika Hayong melabrak pria parubaya itu sambil menunjukkan bukti rekaman tindak kejahatan yang dilakukan oleh Yonghwan terhadap ayahnya. Dalam bukti percakapan itu, Yonghwan secara terang-terangan menipu Pongjin terkait gedung yang selama ini ditempati oleh keluarga Hayong. Dia melakukan pemerasan terhadap ayahnya setelah kesepakatan yang sebelumnya terjalin tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Merasa dipermalukan, Yonghwan menyuruh ajudannya untuk mencegah Hayong. Sangat disayangkan, Hayong kembali mendapat perlakuan buruk ketika Yonghwan menghina dan merendahkannya sambil menumpahkan makanan ke arah wajahnya. Akibat dari kekacauan yang terjadi, Hayong kini diseret dan dipaksa keluar untuk segera pergi dari tempat itu. Setelah mendapat perlakuan buruk, Hayong hanya bisa menahan air matanya di samping Pongjin yang semakin hari kondisinya kian memburuk. Seolah-olah tidak ada lagi tempat bagi remaja itu untuk sekedar berkeluh kesah. Pada hari berikutnya, karena sudah kepalang tanggung, Hayong kini berniat untuk mempermalukan Yonghwan di hadapan publik. Dalam kampanye yang sedang digelar itu, Hayong menyelinap di antara orang-orang. Tidak ingin kehilangan kesempatan, Hayong secara mendadak menyerang Yonghwan dengan cara menamparnya di hadapan publik. Sontak, kejadian itu membuat heboh, hingga petugas keamanan dengan sigap melerainya. Dan kini, setelah menyebabkan kekacauan, Hayong harus berakhir di kantor polisi akibat dari perbuatannya. Namun, karena merasa iba dengan keadaan Hayong, salah satu ajudan Yonghwan berhasil mengeluarkannya dari penjara. Namun dengan satu syarat, agar Hayong dan adiknya segera pindah dan mengosongkan bangunan yang saat ini mereka tempati. Tidak terima dengan syarat yang diajukan, Hayong kini berencana untuk melakukan tindakan yang jauh lebih ekstrim daripada yang dibayangkan. Dia pergi ke salah satu SPBU untuk mengisi bahan bakar dalam jumlah banyak. Dirasa sudah penuh, ia bergegas untuk mendatangi kediaman keluarga Yonghwan. Setelah menerobos masuk, Hayong melemparkan sejumlah uang dan berniat untuk membakarnya. Namun aksi nekatnya itu gagal, setelah salah satu keluarga Yonghwan berhasil mencegahnya. Tidak ingin kembali ditangkap polisi, pada akhirnya Hayong memilih kabur sesegera mungkin. Di tengah perjalanan menuju kediamannya, Hayong bertemu dengan segerombol siswa yang melakukan perundungan terhadap adiknya. Tidak terima adiknya dirundung, Hayong menghampiri mereka dan mencoba untuk melawan. Alih-alih menyelamatkan adiknya, dia justru terkena pukulan karena kalah fisik. Tidak puas dengan satu pukulan, salah satu berandalan itu berulang kali menghajar Hayong hingga ia tidak berdaya. Meskipun wajahnya kini babak belur, namun setidaknya ia berhasil melindungi Haejuk dari para berandalan yang ingin mencelakai adiknya itu. Akan tetapi, puncak dari kesedihan Hayong adalah ketika sang ayah pada akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya setelah kondisinya kian memburuk. Haejuk melepaskan kepergian ayahnya dengan hati yang lapang, bahkan tanpa menangis sedikit pun. Sementara Hayong, dia tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. Dengan berat hati, ia melepas kepergian sang ayah sambil memeluknya untuk yang terakhir kali. Setelah menitipkan Haejuk pada pipinya, Hayong berencana untuk membalaskan dendamnya dengan cara yang lebih ekstrim dari sebelumnya. Tidak ada lagi rasa takut sedikit pun yang terpancar dari raut wajahnya. Di malam hari yang sepi, Hayong mengemudikan alat berat atau bulldozer
dengan tatapan penuh dengan kebencian. Dia menghancurkan bangunan yang menjadi tempat tinggalnya selama ini. Setelah keluarganya diperdaya oleh Yonghwan, tanpa keraguan sedikit pun Hayong merobohkan bangunan itu sampai porak-poranda. Tidak lama dari itu, seorang polisi yang sedang patroli memergokinya. Polisi itu meminta agar Hayong segera menghentikan aksinya. Namun bukannya berhenti, Hayong justru tidak peduli dan melanjutkan aksi nekatnya itu. Dan kini, setelah mendapat laporan, beberapa anggota polisi mulai mengejarnya. Dengan alat berat yang dikemudikannya, Hayong kini menuju kediaman Yonghwan yang sedang tertidur pulas. Tanpa ragu sedikit pun, dia menggunakan alat beratnya untuk merobohkan bangunan tempat tinggal Yonghwan. Sementara dari kejauhan, para petugas kepolisian terus memberikan peringatan agar Hayong menghentikan tindakannya. Hingga salah satu petugas pada akhirnya mengambil langkah terakhir setelah Hayong tidak mengindahkan peringatannya itu. 18 bulan berlalu dan kini Hayong resmi dibebaskan dari penjara setelah menjalani masa hukumannya. Usai dari penjara, dia menemui seorang laki-laki bernama Eun-suk. Hampir 2 tahun menunggu, pada akhirnya Hayong mendapatkan penjelasan dari Eun-suk tentang peristiwa yang terjadi 2 tahun silam adalah murni kesalahannya. Di hadapan Hayong, dia meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Karena selama ini telah menjadi pengecut yang tidak berani mengakui kebenarannya. Mendengar pengakuan Eun-suk membuat Hayong setidaknya merasa lega. Meskipun Bong Jin telah tiada, namun yang terpenting baginya adalah mengetahui kebenaran bahwa ayahnya itu tidak sepenuhnya bersalah. Dan kini, masa depan Haejuk jauh lebih penting karena sejatinya hidup harus terus berjalan. Pengorbanan dan dedikasi Hayong pada akhirnya mendapatkan ganjarannya. Setelah asuransi jiwa milik ayahnya mengklaim bahwa pihaknya akan mengirimkan uang setara 5 miliar ke rekening Hayong. Bersamaan dengan itu, film pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Semoga kedepannya, channel ini bisa terus berkembang berkat dukungan dan support dari teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang bisa dipahami. Saya Ardian Wiradinata, sampai ketemu lagi di rangkuman alur film selanjutnya.